Pada contoh 11.5 berikut ditampilkan bagaimana jika pemesanan dan pengiriman barang mempertimbangkan juga kapasitas sarana pengiriman. Misal sebagai contoh, Grangers melakukan pemesanan kepada sejumlah supplier dengan mempertimbangkan untuk melakukan agregasi pemesanan sehingga bisa mengurangi biaya. Biaya kirim sebesar 500 US dollar dengan biaya angkut 100 US dollar dengan demand rata-rata tahunan untuk setiap supplier adalah 100 atau 10.000 unit. Unit cost sebesar 50 US dan biaya simpan adalah 20% dari unit cost. Berapakah frekuensi pemesanan dan load size optimal jika kapasitas setiap truk adalah 2.500 unit? Kita lihat dari tabel input berikut ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya tadi demand ya, kemudian biaya simpan, unit cost per produk, kemudian biaya pesan umum ya, kemudian biaya pesan untuk spesifik produk ya, atau spesifik supplier, kemudian jumlah supplier ya. Di sini ada 4 supplier ya. Kemudian kapasitas truk adalah 2.500. Pertama-tama kita coba hitung ya ongkos pesan ya untuk semua supplier ya. Di sini ada 4 supplier, masing-masing supplier ongkosnya adalah 100 dan common order cost-nya 500 ya, kita peroleh 500 ditambah 400 yang di 900 US dollar. Nah, dari sini kita bisa menghitung optimal order frekuensi per tahun ya dengan menggunakan rumus ini ya. Sehingga kita peroleh ya. Nah, kita coba bandingkan di sini nih. Kita hitung kalau misalnya tidak mempertimbangkan kapasitas pengiriman ya. Jadi kita hitung biasa seperti ini ya. Nah, kita peroleh hasilnya adalah 14,91. Nah, sehingga untuk setiap supplier kita juga bisa memperoleh loss size-nya ya, yaitu dengan membagi demand ya, dibagi dengan order frekuensi per year ya. Nah, di sini kita peroleh 671 untuk setiap supplier. Di sini karena tidak mempertimbangkan kapasitas truk, sehingga kita tinggal mengalihkan 671 dikalikan 4 ya. Nah, sehingga total barang yang dikirim untuk truk dari 4 supplier tadi ya, karena kita melakukan agregasi kan dari 4 supplier sebesar 2.683. Ya, nah kita bandingkan kalau misalnya kita pertimbangkan kapasitas truk ya. Nah, sehingga di sini ya, karena total amount ya dari 4 supplier itu melebihi kapasitas truk ya. Nah, kita ambil ya di sini 2.500 ya. Nah, kemudian kita backward ya perhitungannya jadi 2.500. Kemudian dari sini kita peroleh ya berapa order untuk setiap supplier ya. Kita peroleh ya dengan membagi total produk ya dalam satu truk 2.500 dibagi 4 supplier sehingga setiap supplier 625. Kemudian kita juga bisa memperoleh optimal order frekuensi per year ya dengan membagi demand ya dibagi dengan quantity yang diorder untuk setiap supplier. Nah, kemudian ongkos-ongkos yang lain kita bisa hitung. Ya. Nah, di sini kita bisa membandingkan ya. Ketika kita mempertimbangkan kapasitas truk dengan tidak mempertimbangkan kapasitas truk ya, terlihat bahwa pemesanan meningkat ya. 14 dari 14,91 menjadi 16 kali per tahun ya kalau kita mempertimbangkan kapasitas constraint ya. Kemudian biaya per supplier juga meningkat ya. Dari biaya pesan meningkat dari 3.354 menjadi 3.600. Namun biaya simpan menurun ya karena memang cycle inventory-nya kan berkurang ya. Jadi menurun dari 2.000 biaya simpannya menurun ya dari 3.394 menjadi 3.125. Nah, namun kalau kita totalkan dengan menjumlahkan biaya pesan dan juga biaya simpan ya, naik ya dari 6.708 menjadi 6.725. Demikian ya
contoh ketika kita membandingkan satu dengan mempertimbangkan kapasitas, yang satu dengan tidak mempertimbangkan kapasitas ya. Demikian dan terima kasih.